Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini Engkau selalu memberkati kami. Kami bersyukur, kami mau naikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Haleluya, 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 glory, haleluya. Engkau Bapa yang baik, tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, kami bersyukur. Glory, glory, Kiramaralalaralabo, Kirarararalabo, Kirarararalabo, Kiramaralamasé, Kirarararalabo, Kirarararalabasé, Kirarararalabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau mengasihi kami Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kirawaralawaralawaralabase, kirararararabo, kirawaralawaralawaralabase, kirawaralawaralawaralabase,
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, mengawali minggu yang baru. Hari ini mari sama-sama kita mau merenungkan sejenak firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Ataupun kalau saudara sedang beraktivitas di masa istirahat aktivitas saudara, selamat berjumpa di hadirat Tuhan. Saya percaya hari yang baru, ada penyertaan Tuhan yang baru, ada kebaikan yang baru yang Dia curahkan dalam hidup kita. Tetap bersyukur saudara. Mari saat ini kita mau buka 1 Korintus 15 ayat yang terakhir yaitu 58. Ayat yang ke-58 dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Pagi hari ini, untuk memulai hari kita, dengarkan ayat yang berbicara kepada kita. Ayat ini secara bahasa, ya, ketika dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, dalam bahasa Inggrisnya beloved. Ini sebuah doktrin pengajaran, ya, yang disampaikan kepada jemaat, surat yang disampaikan kepada jemaat di Korintus. Ya.
bernuansa kasih atau berbahasa kasih, bukan mengejek, bukan memarahi, tetapi kasih. Sebuah ajaran yang berbicara dengan kasih, ya. Tentunya kasih Kristus. Dan dalam ajaran ini kita diberikan ada resep bagaimana kita ini berkemenangan. Kita tahu bahwa ayat 57, kita lihat sebentar ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita diberi kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena itu, karena kita sudah diberi kemenangan, hiduplah sebagai orang yang berkemenangan. Ya. Yang pertama, berdirilah teguh, steadfast dalam bahasa Inggrisnya. Arti dari steadfast ini maksudnya adalah teguh, tidak ke kanan, tidak doyong ke kiri, ya. Tidak digoyangkan keyakinannya, tapi teguh. Terutama steadfast ini berbicara tentang pergumulan yang ada di dalam kita. Pergumulan pribadi, entah itu kekhawatiran, entah itu kecewa, entah apapun. Kata steadfast, berdiri teguh, artinya punya keyakinan. Teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau Yesus dulu tolong, Yesus pasti akan tetap tolong. Orang lain Yesus tolong, aku juga akan ditolong. Teguh, berasal dari dalam. Yang kedua, unmovable, tidak goyah. Nah, kalau ini berbicara mengenai gangguan yang dari luar, tidak bisa diganggu ke kanan, diganggu ke kiri. Karena kalau diganggu, saudara move, bergerak, berpindah tempat. Tapi tidak goyah, unmovable. Artinya ketika ada gangguan dari luar itu, saudara tetap tidak goyah. Ya, sebab kamu tahu, kata ayat 58, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah ini, pagi hari ini kita mau pegang ada 3 perintah yang Tuhan sampaikan melalui hambanya, Paulus, yang dia tuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Tadi kita sudah belajar yang pertama, Hedreos, artinya be settled. Ya, tadi kita sudah belajar. Firm, yakin, tentrem. Yakin itu bukan berarti tough, berusaha menjadi tough. Tidak. Tapi tenang. Yakin dari dalam. Jadi gejolak-gejolak apapun yang muncul dari dalam, kita tetap tenang. Karena kita yakin. Teguh. Yang kedua, saya gambarkan begini. Kita ke gereja, kita dengar firman, kita dengar percaya ada mujizat, kita dengar Tuhan pasti menolong, tapi ternyata menurut kita pertolongannya kok tidak segera datang, dan kita coba cari pertolongan lain. Dan ternyata dari tempat lain pertolongan itu nampaknya lebih hopeful, lebih penuh pengharapan. Lebih cepat pertolongan dari yang luar. Maka saat itu kita sudah goyah. Maka saat itu iman kita sudah berpindah dari pengharapan akan Injil kepada pengharapan akan yang lain-lainnya. Nah, tapi kalau kita mau berkemenangan, kalau kita mau mengalami kemenangan dalam hidup kita, perintah yang kedua ini, ya, jangan sampai kita ini goyah. Ya, tetap berharap pada kebenaran. Injil ini adalah kebenaran.
Tetap berpegang pada setiap kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau Alkitab berkata saudara diberkati, saudara pasti diberkati. Kalau orang Jawa bilang, mbuh piye carane, tetap punya keyakinan yang teguh, tidak goyah. Tetap percaya walaupun kelihatannya tidak ada harapan. Dan yang ketiga, ini penting, yang terakhir. Persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan. Fellowship. Pelayanan salah satunya. Komunitas yang saling membangun. Apapun yang saudara kerjakan di dalam Tuhan, menyertakan Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan untuk Tuhan, ya, tidak pernah sia-sia. Bahkan saya akan berbicara kepada saudara begini, doa-doa saudara yang saudara naikkan tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Kalau saudara sadar bahwa kita sudah diberi kemenangan, maka mari kita bertindak sebagai orang yang diberi kemenangan oleh Yesus. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, ada kemenangan di dalam hidup kita. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Pagi hari ini saya yakin saudara mau memulai hari saudara, saudara mau memulai minggu saudara dengan berkemenangan. Kemenangan sudah Yesus berikan. Kemenangan atas apapun, sakit penyakit, kemenangan atas kekecewaan, kemenangan atas hal-hal lain yang merintangi hidup saudara, kemenangan sudah diberikan. Mari sambut kemenangan itu dengan bertingkah laku, berpikir seperti orang yang berkemenangan. Yang pertama, tadi kita belajar, jangan goyah, berdiri teguh, dan tetap bersekutu dalam Tuhan. Jangan justru meninggalkan Tuhan. Salah besar. Justru semakin mendekat pada Tuhan saat lemah. Saudara ingat waktu dulu saudara kecil, ya, mungkin tidak bisa mewakili semua orang, tapi saya yakin mayoritas pasti begitu. Kalau saudara sedang sakit, saudara sedang lemah, yang saudara cari bukan orang yang lain, tapi orang-orang yang memberi kehidupan untuk saudara. Papa saudara, mama saudara. Tidak ada orang yang sakit justru menjauhkan diri. Ya walaupun kemarin kita belajar dari COVID-19, sakit harus dikarantina. Tapi perasaan di dalam kan malah gak enak kalau jauh. Selalu ingin dekat, selalu ingin merasa aman, merasa safe sehingga bisa merasa cepat pulih. Itu sifat nature yang diletakkan di dalam hidup kita oleh Tuhan. Nature yang selalu kembali melekat kalau ada sesuatu apapun yang terjadi. Ingat kisah anak yang terhilang. Begitu sudah habis, benar-benar habis, kemana dia bisa berlari? Ya cuma bisa kembali ke rumahnya. Nah, saudara merasa gagal dalam hidup ini, saudara merasa belum ada yang terjadi, jangan justru jauh dari Tuhan. Saya yakin saudara pasti pernah salah mengerti tentang Bapak yang baik. Kok ini yang terjadi? Kok begini yang terjadi? Tapi nasihatnya adalah justru berlari kembali, mendekat kembali kepada Tuhan. Tetap bersekutu. Walaupun mungkin rasa sakitnya belum pulih sempurna. Ya, tetap kembali, tetap bersekutu. Apapun yang saudara lakukan di dalam Tuhan, dalam kebenaran itu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia, kata ayat 58 ini. Oleh karena itu, 3 perintah yang disampaikan di ayat 58 ini. Karena kita sudah diberikan kemenangan melalui Yesus Kristus, mari kita lakukan, laksanakan 3 perintah ini. Supaya hidup kita terus melihat tangan Tuhan yang ajaib, melakukan perkara-perkara yang heran dalam hidup kita. Saudara pasti mau, amin. Tidak ada
orang yang hidupnya mau begini-begini saja. Saudara pasti mau hidupnya itu memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini, mari renungkan firman Tuhan ini. Dia sudah beri kemenangan. Mari laksanakan tindak lanjut dari kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Jangan mundur, jangan kecewa, tetap maju, tetap bersyukur, dan Tuhan Yesus akan terus memberikan kemenangan demi kemenangan. Dia akan memberikan hal-hal yang mungkin tidak pernah saudara bayangkan. Dan memang kita tidak perlu bayangkan yang aneh-aneh. Tugas kita hanya apa? Tetap pandang Dia, tetap bersyukur. Dia kerjakan karya yang dahsyat dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kami terima. Dan menjadi benih yang bertumbuh dalam hidup kami. Dan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami terus bersyukur, terus bersyukur. Kami tahu di dalam ucapan syukur kami, Engkau disenangkan. Terima kasih, kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.